Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatia dari 11 Akel 2. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang, yang akan saya bagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang neraca saldo, jurnal khusus, dan jurnal umum. Namun, sebelum itu, kita akan mengenal apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang dari supplier atau pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada customer atau konsumen tanpa merubah bentuk barang tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan informasi perusahaan ini. PD Fatia merupakan perusahaan yang menjual berbagai alat penata rambut serta produk perawatan rambut, memiliki daftar supplier serta daftar customer. Perusahaan ini melakukan pencatatan keuangan pada setiap bulan dan melakukan tutup buku pada akhir tahun. Maka dari itu, perusahaan ini memiliki neraca saldo atau trial balance sebagai berikut. Di dalam trial balance, terdapat rincian saldo masing-masing account. Selain itu, di bawahnya terdapat rincian saldo piutang serta rincian saldo utang. Ada juga rincian saldo merchandise inventory, yang di dalamnya terdapat rincian barang dagang yang masih tersisa. Saldo-saldo akun ini berasal dari periode sebelumnya, yang nantinya akan kita posting ke dalam buku besar pembantu dan buku besar umum. Selanjutnya jurnal. Jurnal yang digunakan ada dua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan berulang agar pencatatan lebih mudah dan efisien. Misalnya purchase journal atau jurnal pembelian, jurnal penjualan atau sales journal, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, misalnya retur pembelian dan retur penjualan. Pertama, kita akan masuk pada jurnal pembelian atau purchase journal. Pada bagian kepala terdapat nama toko, lalu purchase journal, lalu periodenya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan bukti faktur ini. Pada tanggal 6 Desember 2020, PD Fatia membeli sejumlah barang dagang kepada toko Nada. Pembeliannya dilakukan secara kredit dan memiliki termin atau syarat 2/10 N/30, yang artinya jika pelunasan hutang dilakukan dalam 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapat potongan harga sebanyak 2%. Dan pembayaran terakhirnya yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Lalu kita posting ke dalam purchase journal. Pada baris pertama ditulis tahun transaksi, lalu bulan serta tanggal transaksi. Pada bagian description ditulis nama toko. Lalu pada bagian debit, purchase bertambah sebanyak 2.800.000, fed in bertambah sebanyak 308.000, dan break in sebanyak 100.000. Karena pembelian dilakukan secara kredit, maka akun payable bertambah sebanyak Rp3.208.000. Lalu jika sudah diposting semua pada purchase journal, tulis totalnya pada bagian amount atau total. Kemudian tulis total tadi pada kolom rekapitulasi. Lalu tulis totalnya pada kolom debit. Begitu juga dengan kolom sisi kredit. Rekapitulasi ini nantinya akan kita posting ke dalam buku besar. Jika semua nominal akun sudah diposting ke dalam rekapitulasi, maka tulis jumlahnya pada bagian bawah. Beri tanda centang pada kolom referensi jika sudah diposting ke dalam buku besar pembantu, dan tulis nomor akun pada bagian bawah kolom jika sudah diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya sales journal, sama dengan purchase journal tadi, cuman bedanya di bagian debit dan kredit. Sebagai contoh, saya akan menggunakan bukti faktur ini. Yaitu pembelian hair dryer kepada PD Santika sebanyak 5 unit, harga satuan 900.000, subtotal 4.500.000,
Lalu dikenakan PPN sebesar 11% dari total pembelian dan totalnya 4.995.000. Pada kolom date ditulis tanggal transaksi. Lalu pada bagian description ditulis nama toko. Pada bagian debit, akun receivable bertambah sebanyak 4.995.000. Lalu pada bagian kredit, sales bertambah sebanyak 4.500.000 dan fade out sebanyak 495.000. Jika semua transaksi penjualan sudah diposting, maka tulis totalnya pada bagian amount. Kemudian tulis total tadi ke dalam tabel rekapitulasi. Jika sudah, maka tulis jumlahnya. Lalu isi kolom referensi dengan tanda centang jika sudah diposting ke dalam buku besar pembantu. Kemudian tulis nomor akun di bawah kolom jika sudah diposting ke dalam buku besar. Kemudian kita akan masuk ke dalam cash receipt journal. Pada bagian kepala terdapat nama toko, lalu cash receipt journal, lalu month of Desember 2020. Lalu yang perlu diperhatikan adalah sisi debit dan kreditnya. Pada sisi debit terdapat kolom cash dan sales diskon. Dapat diletakkan di sisi debit karena cash dan sales diskon bertambah di sisi debit. Lalu pada sisi kredit terdapat akun receivable, sales, fade out, dan akun serba-serbi. Akun serba-serbi digunakan untuk memposting akun-akun yang jarang muncul, seperti beban atau equity. Lalu, kenapa akun receivable diletakkan di sisi kredit? Karena saat menerima piutang nanti, maka otomatis akun piutang kita akan berkurang di sisi kredit. Kemudian kita akan memposting bukti kas masuk ini ke dalam cash receipt journal. Pada tanggal 2 Desember 2020, perusahaan menerima uang sebanyak 20 juta untuk modal tambahan. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pertama, isi kolom date dengan tanggal transaksi. Lalu pada bagian description, tulis nama dari siapa kita menerima uang tersebut. Nah, cashnya bertambah sebanyak 20 juta rupiah. Selanjutnya, equity juga bertambah sebanyak 20 juta rupiah. Pada bagian referensi, diisi dengan nomor akun. Jika sudah selesai memposting semua transaksi, maka isi kolom rekapitulasi dan kolom referensi. Kita akan membuat cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Pada bagian kepala terdapat nama toko, lalu cash payment journal, lalu month of Desember 2020. Lalu pada bagian debit terdapat akun payable, purchase, break in, fade in, dan akun serba-serbi. Sedangkan pada sisi kredit terdapat akun cash dan purchase diskon. Akun payable diletakkan di sisi debit karena saat membayar hutang nanti, otomatis utang kita akan berkurang di sisi debit. Lalu untuk purchase, break in, fade in, dan akun serba-serbi akan bertambah di sisi debit. Sedangkan cash diletakkan di sisi kredit karena saat kita melakukan pengeluaran uang atau pembayaran, maka otomatis kas kita akan berkurang di sisi kredit. Sedangkan purchase diskon akan bertambah di sisi kredit. Kita akan memposting nota konten ini ke dalam cash payment journal. Pada tanggal 1 Desember 2020, perusahaan membeli sejumlah barang dagang kepada Toko Mulia. PD Fathia membeli 10 unit hair dryer dengan harga satuan 800.000. Jadi subtotalnya 8 juta rupiah. Dan dikenakan PPN 11% dari subtotal, sama dengan 880.000. Karena menggunakan FOB shipping point atau beban angkut ditanggung oleh penerima, maka dikenakan ongkos kirim sebanyak 100.000.
Jadi totalnya 8.980.000. Pertama, isi kolom date dengan tanggal transaksi. Pada bagian description ditulis nama toko. Kemudian pada kolom debit, purchase bertambah sebanyak 8 juta rupiah. Lalu fresh in sebanyak 100.000 dan fade in sebanyak 880.000. Karena pembelian dilakukan secara tunai, maka cashnya berkurang sebanyak 8.980.000. Kemudian isi kolom rekapitulasi dan referensi. Terakhir, kita akan membuat general journal atau jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk memposting transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Kita akan memposting nota debit ini ke dalam general journal. Pada tanggal 2 Desember 2020, PD Fathia melakukan retur pembelian kepada Toko Mulia, yaitu 1 unit hair dryer dengan harga satuan 800.000. Lalu subtotal 800.000, PPN 88.000, dan totalnya 888.000. Pertama, buat kolom general journal dan kepalanya. Lalu isi kolom date dengan tanggal transaksi. Pada kolom description isi dengan nama akun. Di sini cash pertama sebanyak 888.000 di sisi debit dan purchase retur bertambah di sisi kredit sebanyak 888.000 rupiah. Lalu totalkan semua nominal sisi debit dan sisi kredit. Tidak lupa setelah memposting satu transaksi, maka tulis nama toko di bawahnya. Lalu isi kolom referensi dengan nomor akun jika sudah diposting ke buku besar.